sebenarnya syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu. Renunganku hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara atau saudari yang dirahmati Allah, dalam grup WhatsApp kita tentu ada di kalangan saudara yang telah pun memiliki tingkatan ilmu agama yang tinggi, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu, kita tidak boleh lupa bahwa masih ramai juga di kalangan ahli grup yang sering bertanya-tanya, apakah sebenarnya syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu tak justru adalah baik jika dapat diperjelaskan sedikit di sini secara mudah dan tersusun untuk berkongsian bersama, agar nanti apabila telah diketahui dapatlah kita tahu peri pentingnya mempelajari dan mendalami ilmu empat segi ini. Semoga kita semua sentiasa diberi nur, taufik, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Empat perkataan itu tidak asing bagi mereka yang sedang menjalani pengajian mengenal Allah. Berbagai tafsiran dan penerangan dari guru-guru pembimbing untuk memberi kefahaman berkenaan empat kata tersebut. Secara kasarnya, empat kata tersebut adalah pecahan besar ilmu Islam. Keempat-empat ilmu tersebut adalah fardu bagi setiap-tiap manusia. Bila ia dikatakan fardu, maka adalah wajib bagi setiap manusia mempelajari empat ilmu tersebut. Ramai di kalangan kita pernah mendengar pecahan ilmu tersebut, tetapi tidak jelas atau masih kabur pemahaman tentang ilmu tersebut. Karena hal ini tidak pernah diajarkan di peringkat persekolahan. Apa yang diajar di peringkat persekolahan tidak lain hanyalah tingkatan syariat saja. Tarekat, hakikat, dan makrifat hanya boleh dipelajari melalui guru pembimbing. Guru pembimbing bukanlah sembarang orang. Guru pembimbing adalah guru yang layak mengajar anak muridnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa tarekat, hakikat, dan makrifat tidak kita pelajari di sekolah? Karena ilmu ini adalah terkait dengan ilmu rohani. Ilmu rohani sangat sulit diajarkan dalam persekolahan karena ia banyak bersangkut paut dengan perkara-perkara gaib. Gaib di sini bukan bermaksud makhluk halus seperti hantu. Gaib di sini bermaksud perkara-perkara yang tidak terjangkau dengan panca indera dohir. Perkara-perkara gaib hanya boleh ditangkap
dengan menggunakan pencarian pancandra batin, yaitu hati. Ada juga yang mengatakan keempat-empat ilmu ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benarkah kenyataan ini? Mari kita singkat sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengistiharkan dirinya sebagai nabi adalah pada umur baginda 40 tahun. Pada tahun ke-11 kenabian terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Setahun lebih selepas itu baginda diperintahkan berjihad ke Madinah. Baginda wafat pada umur 63 tahun. Perhatikan, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selama 23 tahun, yaitu bermulanya hari umur baginda 40 sehingga umur baginda 63 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj adalah pada tahun ke-11 kenabian. Ini bermakna peristiwa Isra Mi'raj ini adalah di pertengahan dakwah baginda, di mana 23 bagi 2 adalah 11 tahun 6 bulan. Peristiwa Isra Mi'raj adalah titik tolak bermulanya perintah syariat yang dimulai dengan perintah sholat kepada manusia. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, apakah ilmu yang didakwakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ilmu hakikatlah yang didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan ilmu tauhid, ilmu tasawuf, semuanya terkandung dalam ilmu hakikat. Lihatlah perincian urutan ilmu yang disampaikan dan didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. 1. Ilmu ma'rifat ketika mendapat wahyu pertama di Gua Hira. 2. Ilmu hakikat sebalik keluar dari Gua Hira. 4. Ilmu tarekat ketika peristiwa Isra Mi'raj. 4. Ilmu syariat selepas peristiwa Isra Mi'raj sehingga baginda wafat. Inilah urutan ilmu yang didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bukti 4 ilmu ini pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang cukup populer di kalangan mereka yang mendalami ilmu ketuhanan. Awaluddin Ma'rifatullah, yang bermaksud awal agama adalah mengenal Allah. Ilmu mula-mula yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ilmu makrifat. Ilmu yang mula-mula didakwakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah ilmu makrifat. Lihatlah betapa pentingnya bagi manusia untuk mengenal Allah terlebih dahulu. Makrifat bukanlah kemuncak bagi ilmu, bukanlah ilmu penghabisan. Tujuan manusia untuk belajar ilmu agama, untuk bermakrifat adalah salah sama sekali. Makrifat adalah mula-mula perlu dipelajari. Ilmu makrifat adalah ilmu pengenalan kepada Allah. Apa yang dipelajari adalah bagaimana untuk menyatakan kebenaran Allah, dapat merasai dekatnya
Allah. Allah itu meliputi dan lebih dekat dari urat leher. Kenal bukan sekedar nama, kenal sehingga mengenal akan zat Allah, sifat, hafal atau perbuatan, dan asma atau nama adalah jalan untuk mengenal zat. Bukti sudah mengenal adalah mampu dan sentiasa berhubung dan berkomunikasi dengan Allah. Ilmu hakikat adalah berasal dari kata hak, yaitu kebenaran. Hakiki adalah pancaran dari ilmu makrifat, menyatakan kebenaran serta menghapuskan kebatilan. Apa yang dipelajari adalah hikmah. Setelah kenal, manusia diperintahkan untuk menyembah Allah. Bagaimana untuk menyembah? Menyembah adalah dilakukan oleh tubuh batin, dipimpin oleh roh. Ilmu hakikat digunakan oleh diri batin untuk menyembah dan sampai kepada Allah. Ilmu tarekat bermaksud jalan. Jalan di sini merujuk kepada jalan mengenal Allah, jalan untuk bertemu dengan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan bahwa satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Allah adalah melalui Isra Mi'raj. Ilmu tarekat adalah ilmu yang luas, bukan sebatas ilmu yang diajarkan selama satu malam. Apa yang dipelajari adalah bagaimana hendak mengalami Isra dan Mi'raj dengan melewati 7 tingkat langit. Seterusnya bertemu Allah di Siratul Muntaha. Mi'raj bertemu Allah ini dinamakan kemuncak ma'rifatullah. Ilmu syariat adalah ilmu yang bersangkut paut dengan tubuh dohir, yaitu jasad. Salah satu tujuan diperintahkan syariat adalah untuk mendohirkan ilmu hakikat yang dipelajari. Hakikat bersangkutan dengan perkara gaib, manakala syariat bersangkutan dengan dohir. Setiap perintah syariat pasti ada hakikat. Ia juga dikatakan hikmah. Hikmah sebalik perintah syariat. Bagaimana contoh tubuh dohir mengejarkan sholat, manakala batin mendirikan sholat. Mengerjakan dan mendirikan adalah dua perkara berbeda, namun ia wajib dilaksanakan seiring. Inilah serba sedikit pengenalan terhadap ilmu 4 segi yang dimaksudkan. Mengapa 4? Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Ia sesuai dengan 4 penjuru Ka'bah, 4 huruf asma Allah atau alif lam ha, 4 huruf asma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mim ha mim dal, 4 unsur tubuh atau api, angin, air, tanah, 4 arah bumi, utara, selatan, timur, barat, 4 gerakan sholat atau berdiri, ruku, sujud, duduk, dan banyak lagi. Atau boleh tolong sambungkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekedar pengenalan sesuatu ilmu isi, selebihnya carilah guru atau ulama-ulama yang diyakini sekian. Ingat, setiap kata mengandung makna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai para saudaraku jamaah al-barokah, sejatine wong kang urip mulya, 1. Bekerja tanpa disuruh, 2. Disiplin tanpa diawasi, 3. Tanggung jawab tanpa diminta. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal soleh, karena hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Amin. Salam untuk tim relawan, pejuang, support, saling sambung doa bersama jalur langit. Saklawase ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.